paling menegangkan. Kita Tapi tidak melihat kalau Tuhan tidak mengizinkan. Mungkin rada deket dikit Pastor Edi. Pastor Edi ngapain? Menengking. Ditengking, kebiur sama minyak urapan. Pada saat kita menengking itu, aku tawan, aku serahkan kepada Kristus. Bawang putih, apakah salib, apakah Alkitab itu bisa mengusir, ataukah ada ayat-ayat yang dipakai untuk mengusir, ya kan ya Pastor Edi ya? Hai teman-teman, selamat datang kembali di The Way Channel. Kali ini kita akan kembali kepada sesi yang kedua, menindaklanjutin mengenai Tuhan dan setan. Tapi kali ini kita akan membahas karena ada sebuah perkataan Pastor Edi mengenai minyak urapan ya pada waktu itu ya. Benar. Di mana minyak urapan itu Pastor Edi nggak datang di tempat, tapi jemaat Pastor Edi mencipratkan minyak urapan itu ya, dan setan itu pergi. Apakah yang saya pertanyaan kali ini saya kepingin tahu lebih dalam lagi, kan waktu itu banyak kontroversi dan banyak teman-teman menyebut kenapa kok pakai minyak urapan? Apakah ada sesuatu yang dipakai untuk mengusir setan itu? Misalnya kayak minyak urapan atau salib, atau ada ayat-ayat khusus enggak Pastor Edi untuk melakukan hal-hal seperti itu? Oke, saya akan jawab ini. Mengenai penggunaan minyak urapan itu ada begitu banyak ya, orang-orang hamba-hamba Tuhan juga memakai hal-hal seperti ini, memakai minyak urapan, sapu tangan, semua itu hanya sarana saja. Kalau saya boleh bilang, karena kita sekarang ini setan itu terusir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan karena sapu tangannya, bukan karena minyak urapannya. Minyak urapan itu sekali lagi saya mau mengatakan bahwa itu hanya sarana. Tapi nama Tuhan Yesus itulah yang mengusir sehingga setan itu pergi. Nah, Oke. itu Berarti saya. itu hanya sebagai sarana ya Pastor Edi ya. Nah. Seperti yang kita lihat di firman Tuhan ya. Sebelum saya bertanya kan menggali sesuatu yang di dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan sih? Masa sih harus ngusir setan pakai minyak, pakai air dan lain sebagainya? Tak rasa itu enggak perlu ya Pastor Edi ya. Enggak perlu kan ya? Nggak perlu. Enggak perlu. Jadi itu sebagai sarana aja, bisa dipakai atau bisa enggak dipakai. Betul ya? Karena ada kita bisa pakai, nggak ada kita juga nggak pakai itu, tapi kita tetap pakai nama Tuhan untuk mengusir setan. Karena ini yang akan mengusir setan, bukan dari sarana itu tadi. Jadi kita tidak mengutuskan, artinya tidak mengutuskan itu mendewakan barang yang akan kita pakai untuk mengusir setan, enggak. Yeah. Yang kita pakai adalah nama Tuhan, yaitu dengan kuasa Tuhan. Itu aja. Oke Pastor Edi. Karena saya juga cari di dalam firman Tuhan, ternyata di dalam firman Tuhan pun seperti di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12 ini dikatakan Paulus kan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya kepada orang-orang sakit, maka orang-orang sakit ya, dan maka lenyaplah penyakit, dan keluarlah roh-roh jahat itu. Gitu loh. Jadi memang di firman Tuhan ada pemakaian seperti sapu tangan ya atau kain. Terus di Kisah Para Rasul 5 ayat 15 juga dikatakan mengenai Petrus ya. Mengenai Petrus yang orang-orang waktu itu membawa orang-orang sakit keluar, berjalan membaringkan di atas balai, dan Petrus lewat, bayang-bayang Petrus itu membawa orang-orang yang sakit itu jadi sembuh, dan juga orang-orang yang kerasukan itu bisa keluar roh jahatnya. Betul gitu ya? Nah, ini saya akan jawab dengan satu ayat ya. Kalau perkataan itu setan itu keluar, pergi, atau orang sakit bisa sembuh itu karena iman
Ya, sekarang ini berbicara tentang iman. Bagaimana sekarang ini kalau sekarang iman orang itu pada saat dia minta kesembuhan tapi dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Kan pada saat kita beriman, maka itu kalau saya boleh bilang dari ayat Markus 11 di ayat 24. Di situ dikatakan Markus 11:24. whatever you ask for, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Itu bahasa Inggrisnya begitu. Jadi apapun yang kau minta dan doakan, ya percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Itu sudah menerimanya. Untuk orang sakit. Nah, itu untuk orang sakit. Oke, thank begitu. you. Ini kalau untuk orang sekarang ini, untuk kita sekarang ini, untuk mengusir setan, saya sudah menerima kuasa kok. Saya sudah menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan kan sudah bilang yang tempoh hari bahas yang sesi pertama itu, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya ada kuasa di situ. Makanya Tuhan bilang lewat dari Yohanes 14 ayat 12. Ya, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaannya lebih besar daripada itu karena aku pergi ke rumah Bapa. Jadi Yesus itu memberikan otoritas kepada kita. Nah, kalau kita ini kepada siapa diberi Tuhan Yesus memberikan otoritas? Kalau kepada kita, kepada Anda atau kepada saya, ya kita harus melakukan. Karena ini otoritas ini harus dilaksanakan. Bukan Yesus turun sendiri terus dia melakukan hal itu. Karena kita sudah ada otoritas, maka kita sebagai delegasi kita melakukan hal ini untuk melakukan pengusiran ini. Jadi memang panggilan dan karunia Pastor Edi memang di sana ya. Ya. Jadi kalau seumpama adakah orang lain seperti yang nggak mempunyai karunia seperti Pastor Edi ini bisa nggak ngusir setan? Bisa. Itu? Bisa ya. Tetap bisa. Orang itu bisa mengusir setan. Sekarang ini ada satu yang saya mau katakan di sini. Apakah orang itu benar-benar beriman? Ada pendekatan dengan Tuhan sendiri. Ini bisa mengusir setan. Dan kejadian mungkin Anda akan mengarah ke pertanyaan bagaimana kok anak-anak Skewa nggak bisa ngusir. Nah, itu terjadi. Coba Anda bisa lihatkan sebentar. Saya juga sudah catat di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Jadi dikatakan memang anak-anak Skewa ini nggak bisa ngusir setan. Bahkan dia ini ya. Kisah Para Rasul 19 ya, kita buka aja ya, supaya lebih jelas ya. Jadi kita kan berdiskusi ini tidak berdasar, tapi ada dasarnya ya. Kisah Para Rasul 19 ayat berapa itu tadi? 19 sampai 20 ya. Nah, anak-anak Skewa. Dikatakan begini. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, di sini sudah kelihatan sekali jawaban dari perkataan di Kisah Para Rasul ini bahwa Yesus aku kenal, gitu. Kalau anak-anak Skewa dia tidak kenal Yesus kok, ya. Iya. Dia tidak ada pendekatan sama Yesus. Bagaimana sekarang ini dia bisa mengusir setan? Setan itu roh. Nah, kalau ini benar-benar kalau kita sekarang ini mau melawan segala sesuatu, maka Tuhan menginginkan supaya apa sih? Sekarang ini kita pendekatan dulu sama Tuhan, tunduk kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini benar-benar kekuatan kita gitu loh. Kekuatan kita harus nundukkan diri kepada Tuhan dulu. Tunduk kepada Allah. Artinya kita menuruti segala sesuatu apa yang Tuhan katakan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Nggak akan mampu. Karena itu kita melawan setan. Peperangan rohani itu melawan setan. Ya, itu Pastor. aja jawaban saya. Thank you. Terus ada satu lagi yang akan kita tanyakan, yang saya akan tanyakan. Apakah kita ini yakin ya setan itu bisa keluar ya? Kalau kita pakai nama Yesus pasti tentunya pasti bisa keluar ya. Kalau saya yakin, saya punya keyakinan bahwa setan itu akan pergi. Sekalipun sekarang ini saat pandemi saya mengusirnya lewat
Ini ya video video call. call. Oke. Pada pakai video call, saya percaya bahwa setan itu akan pergi karena bukan saya, bukan kuasa saya sendiri, tapi kuasa Allah yang Ya, saya pakai, ya, saya kuasa setuju, Tuhan Pastor Yesus. Edi. Dan di Karena sini kuasa Tuhan kita ini kan nggak benar, terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh gadget ini ya. tidak Bahkan dibatasi. di pertemuan sebelumnya, setan itu ternyata bisa melihat Pastor Edi ya. Bisa. Karena dia tahu ada orang yang punya karunia untuk melihat dia. Dan Tuhan waktu kasih Izinkan. Pastor Edi karunia untuk melihat, Pastor Edi pun diberi tujuan sama Tuhan untuk melakukan pelayanan, pengusiran dan lain sebagainya ya Pastor ya. Benar, Tuhan Oke. punya tujuan untuk saya bisa melihat itu. Tuhan punya tujuan sehingga saya bisa melihat, dan Tuhan ingin supaya saya melakukan pengusiran ini gitu loh. Ada satu cerita Pastor Edi yang bisa dibagikan mungkin untuk supaya kita lebih mengerti ya waktu apa yang terjadi dalam proses pengusiran setan itu. Ya ada ya, maksudnya kalau selama pandemi ini kan saya melakukan dengan apa namanya Video HP call. ini, video Iya. call ini, itu terjadi di Bandung ya. Ada jemaat yang minta tolong. Pada saat itu dia kena roh jahat, dia maksudnya dikirimi, maksudnya dikirimi sesuatu ke dalam. Jadi dia merasakan gelisah terus, gelisah. Akhirnya dalam berapa waktu perutnya itu membesar. Perutnya membesar, santet. Membesar. Ini santet bukan? Ya, mungkin ini santet apa roh jahat itu, setan itu ada di dalam dirinya sudah. Oh, Waktu Pastor Edi diperiksa. tidak maju. Waktu diperiksa ke dokter itu bilang di USG tidak ada isinya apa-apa. Waktu diperiksa tidak ada isinya apa-apa, tapi ternyata perutnya semakin membesar. Lantas dikenalkan ke saya dimintai tolong. Pada saat itu saya melihat bahwa orang ini benar-benar butuh pertolongan, dan saya akan mendoakan. Saya bilang, Ibu, ini mungkin ya ada kekuatan kegelapan yang masuk di dalam tubuh Ibu, karena saya melihat di sini satu keanehan gitu. Jadi tiap malam dia tidak bisa tidur karena rasanya sakit, tapi ke dokter nggak ada apa-apanya. Dan perutnya semakin membesar ya? Membesar seperti orang hamil 9 bulan. Ya. Saya doakan, tapi saya bilang selama 3 hari. Saya bilang 3 hari ini saya doakan, tapi nggak berhenti loh ya. 3 hari ini jangan sampai absen. Saya mau doakan tiap malam. Dan saya doakan tiap malam itu 11:30 di saat hening. Sebelum doa saya bilang sama ibu ini, sebelum saya doakan ibu ini, saya bilang sama ibu ini bahwa ibu berdoa dulu, pikiran ibu bersihkan dulu, jangan mikir apa-apa, tapi minta sembuh dari penyakit yang ada di dalam perut ini sekarang yang membesar ini. Oh iya Pastor, dia bilang gitu. Oke. Akhirnya setelah saya doakan 1 hari, belum terjadi apa-apa. 2 hari dia bilang sudah nggak merasakan sakit lagi Pastor, tapi ini perutnya masih besar. Pada hari ketiga dia kaget. Dia kagetnya karena pada saat habis makan dia habis makan, lantas dia berdoa seperti apa yang saya ajarkan itu, langsung kempes. Saya mengajarkan apa doa itu. Pada saat itu saya bilang sama dia, kamu setiap doa baca dulu Mazmur 91. Ini perlindungan dari Yang Maha Tinggi untuk setiap. Di situ ada perkataan-perkataan yang menguatkan. Di situ juga ada perkataan-perkataan yang membawa pada orang tahu bahwa kiriman-kiriman juga bisa di situ. Karena apa? Panah pada waktu siang hari. Nah di situ. Itu bisa sesuatu yang jahat yang masuk di dalam dia. Itu dibilang santet juga boleh, dibilang apa. Tapi saya nggak peduli itu. Tapi saya yang mau saya jelaskan yang jelas pada ibu ini bahwa ada kekuatan dari doa ibu pada saat membaca Mazmur 91 itu. Yeah. Dari sini minta kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan. Pada saat hari ketiga pas saya doakan itu,
Dan ternyata setelah tadi saya katakan bahwa setelah dia makan, terus dia berdoa, langsung kempes. Lantas dia membuat satu kesaksian di gerejanya. Saya nggak tahu di gerejanya dia di Jakarta, di Bandung itu. Dia kesaksian di situ bahwa sudah perut saya tahu-tahu kempes sama sekali seperti orang biasa pada asalnya itu. Yang sebelumnya itu seperti orang hamil 9 bulan. Ini kuasa Tuhan. Dan setelah itu saya bilang, ibu harus bersyukur kepada Tuhan, terima kasih karena kekuatan kegelapan itu sudah terusir dengan kuasa Tuhan sendiri. Ya, thank you Pastor Edi. Memang kuasa Tuhan ini kuasa yang luar biasa ya. Benar. Jadi antara Tuhan dan setan memang jelas perbedaannya. Kalau Tuhan ini datang untuk memberikan kita kehidupan, menyelamatkan dan menebus setiap dosa kita kan. Dan kalau setan itu datang, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jadi jelas mempunyai sebuah tujuan yang berbeda. Tapi yang menarik dari Pastor Edi tadi bilang mengenai anak-anak sekewa ya. Anak-anak sekewa. Mereka semua orang kebanyakan bisa memakai nama Yesus. Tapi nama Yesus yang mana yang kita pakai? Apakah kita benar-benar mengenal nama itu? Apakah kita benar-benar mengenal siapa Yesus itu? Bukan cuma sekedar nama ya. Bukan. Nama yang dipakai. Ternyata anak-anak sekewa kan pakai nama Yesus juga. Pakai kan? nama Yesus, tapi dia itu di dalam Tuhannya itu seperti kalau dibilang sekarang ini seperti Kristen KTP gitu mungkin KTP, ya. Nah iya, gitu betul, mungkin Kristen KTP. Orang yang Kristen KTP itu maksudnya yang dibilang sama Tuhan di Wahyu 3 ayat 15 itu suam-suam kuku. Jadi maksudnya tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan bilang aku akan memuntahkan engkau. Jadi kita tidak ada kuasa apa-apa pada saat sekalipun kita sekarang berkata bahwa aku mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk benar-benar kita tunduk yang dikatakan di Yakobus 4 itu. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis maka ia akan lari padamu. Oke. Nah di sini setan ini nggak lari karena apa? Anak-anak sekewa ini nggak benar-benar nggak tunduk benar-benar kepada Tuhan. Ini aja saya kuatkan dengan ayat ini. Jadi saya dasar Alkitab aja gitu. Iya Pastor Edi. Terima kasih ya atas hari ini di mana kita belajar mengenai Tuhan dan setan. Tadi ternyata pemakaian benda-benda dan lain sebagainya itu ternyata ya cuman sebagai sarana aja. Kita juga nggak boleh mengkultuskan. Tidak dikultuskan. Karena nama Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi pokok dari semuanya ya. Benar. Dari pusat dari segalanya. Dan benar-benar kita ini di mana kita belajar hari ini, kita ini juga jangan suam-suam kuku ya Pastor Edi ya. Benar. Jangan jadi Kristen KTP. Benar nggak? Karena Kristen KTP nggak ada gunanya. Ngusir setan aja nggak bisa gitu loh. Apalagi sampai dia dikejar-kejar ya. Karena dia tidak mengenal nama Yesus itu sendiri. Semua orang bisa menggunakan nama Yesus. Tapi hanya orang yang benar-benar mempunyai hubungan yang intim. Benar-benar yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Nama Yesus bagi dia adalah nama di atas segala nama. Amin. Dan mempunyai kuasa. Oke, sekian dulu. Untuk sesi hari ini mungkin kita ke depannya akan membahas sesuatu yang lebih lagi ya Pastor ya. Boleh. Mengenai yang lain, nanti itu kita siapkan lagi. Tapi yang penting di mana kita belajar ini jangan kita menjadi takut, tapi justru kita semakin mendekat kepada Allah. Semakin kita introspeksi, mengevaluasi diri kita, apakah kita ini di masa pandemi ini jadi orang Kristen yang suam-suam kuku atau KTP. Janganlah jadi orang yang suam-suam kuku, tapi kenallah nama Yesus yang sesungguhnya. Dan di saat kita mengenal nama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melakukan perbuatan yang lebih besar ya Pastor Edi daripada apa yang Tuhan pernah kerjakan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sesi-sesi video kita selanjutnya.